Jadi sebelum kita berbicara tentang konsep negara ideal Al-Farabi, kita sini berbicara dulu tentang konsep kebahagiaan dulu. Sekarang kalau saya tanya ke kalian, apa arti bahagia? Apa definisi bahagia? Kalau buat teman-teman ini yang ngomongnya sobat senja gitu ya, pasti suka bikin quotes-quotes, apa sih arti bahagia untukmu? Apa sih arti bahagia bagimu gitu ya? Menurutmu bahagia itu seperti apa? Nah, kalau menurut kalian bahagia itu apa? Ya Mas Zaidan, silahkan. Ya, arti bahagia menurut saya sendiri ya, Bu. Saya merasa bahagia itu ketika keinginan yang saya inginkan itu tercapai, Bu. Nah, pengertian bahagia menurut saya itu seperti itu, Bu. Jadi menurut Mas Zaidan di sini arti bahagia adalah ketika keinginan Mas Zaidan ini tercapai gitu. Yang lainnya coba, jadi ketika Mas Zaidan punya keinginan nih ya, dia sangat ambisius sekali untuk mencapainya agar dia bisa mencapai kebahagiaan. Ini menurut Mas Zaidan. Yang lainnya ada yang punya definisi lain mengenai kebahagiaan, bahagia? Ya, Mbak Lela, silahkan. Menurut saya itu kalau bahagia itu orang yang selalu bersyukur dalam segala hal, Bu. Oke, bisa bersyukur, pandai bersyukur gitu ya. Nah, ini Mbak Indana udah nulis ini. Ketika orang-orang sekitar saya itu bahagia, saya juga bahagia, Masya Allah. Jadi ceritanya ini ya, kalau Mbak Indana, asalkan kau bahagia gitu ya Mbak. Asalkan kau bahagia. Melihatmu dengannya aku sudah bahagia. Cukup cukup aku melihatmu dengannya, tak usah aku memilikimu seutuhnya, aku sudah bahagia. Gitu nggak Mbak Indana? Ini curhat ya Mbak Indana ya? Oke, yang lainnya ada lagi yang punya definisi bahagia Ya mungkin lain? seperti itu kurang lebih. Saya, Bu. Indana canda pagi, Bu. Jangan-jangan ini Mbak Indana mau dusin Mas Aziz ini. Allahu Akbar. Enggak, Bu. Bisa jadi, bisa jadi. Oh, Mas Aziznya malah bangga. Tadi Mbak siapa ya tadi yang mau ngomongnya? Saya, Bu. Ya, Mbak Miftah, silakan. Kamu Mas Aziz. Adalah kepuasan terhadap hidup, kepuasan hidup terhadap semua momen yang sedang dijalani. Masya Allah. Kepuasan Saya, Bu. hidup. Oke, siapa ini? Mbak Atika. Apa bahagia Mbak Atika? Saya, Bu. Menurut saya bahagia itu saat bisa melakukan kebaikan, Bu. Masya Allah. Kebaikan. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, contohnya gimana nih Mbak? Mbak siapa? Mbak Atika. Saat melakukan kebaikan kan ada perasaan nikmat gitu loh, Bu, kayak wah gitu lah, Bu, ntar jadi bahagia gitu, Bu, hatinya, Bu. Oh, Masya Allah. Wah, jadi bahagia itu definisinya wah gitu ya. Jadi ketika kita sudah mencapai kebahagiaan, kapan kita sudah mencapai kebahagiaan itu adalah ketika kita sudah wah gitu ya Mbak Atika ya. Ya, Iya, ini betul, Bu. kita bisa ambil ya definisi dari Mbak Atika, yaitu ini, kebaikan. Jadi memang menurut Al-Farabi, apa di bukunya nih ya, bukunya dia tulis dengan judul Risalatut Tanbih ila Sabili Sa'adah, atau di sini ada bukunya berisi tentang bagaimana mencapai kebahagiaan. As-Sa'adah ini artinya bahagia di sini ya. Bahagia. Jadi bagaimana seseorang itu bisa mencapai kebahagiaan. Nah, sebelum Al-Farabi itu berbicara tentang apa itu bagaimana cara mencapai kebahagiaan, salah satu dia berbicara dulu mengenai definisinya bahagia.
Apa itu bahagia? Seperti yang dikatakan Mbak Atika tadi, bahwa bahagia menurut Al-Farabi adalah al-khair, al-matlub, lidzatihi. Atau al-khair ini kan kebaikan. Kebaikan yang diinginkan oleh kebaikan itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Jadi kebaikan ini adalah yang absolute good. Yang absolute good atau kebaikan mutlak. Kebaikan yang apa adanya, bukan kebaikan yang ada apanya. Itu. Jadi biasanya banyak dari kita yang melakukan kebaikan tetapi tidak merasa bahagia. Mengapa? Karena apa yang kita lakukan itu masih ada apanya. Masih ada embel-embelnya, apalagi ingin membantu orang, ketika direspon buruk oleh orang lain, kita merasa bahwa kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang telah kita lakukan itu kita tidak merasa bahagia. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan ini masih ada apanya. Kita masih membutuhkan respon orang itu. Bukan kebaikan yang adanya. Kebaikan yang setelah kita membantu orang itu, kita merasa, wah kita sudah meringankan beban dia. Wah dengan bantuan saya akhirnya bisa menolong orang itu. Akhirnya bebannya teringankan sedikit. Oh, saya akhirnya bahagia. Itu. Kira-kira ada nggak teman-teman sini yang punya pengalaman udah ngelakuin kebaikan tapi nggak bahagia? Kira-kira siapa di sini? Udah ngelakuin kebaikan nih, kok masih belum bahagia ya? Ada nggak? Semisal kita ngasih pinjaman uang gitu Bu, itu kan kebaikan, tapi kan kita agak ngerasa nggak bahagia juga gitu karena uangnya dipinjamkan gitu Bu. Ada ketika kita memberikan kebahagiaan itu tidak ikhlas. Tidak ikhlas, iya itu. Terus kalau tadi Mas Aziz, masalah minjemin duit ya, emang ini sebuah fenomena ya, dimana ketika minjemin duit, orang yang dipinjemin itu lebih galak daripada yang minjemin, ya enggak? Dan juga ada lagi, kebaikan yang lainnya setelah menolong itu kayak jujur. Kadang kita ini sudah berusaha untuk jujur, tapi kok malah tambah ruwet hidupnya. Padahal berarti jujur yang dia pahami di sini masih ada salah definisi tentang kejujuran. Padahal ketika kita sudah jujur, harusnya kita bahagia. Kenapa? Jadi kita sudah merasa lega, sudah tidak ada yang harus ditutup-tutupi lagi. Seperti itu kurang lebih. Jadi memang menurut Al-Farabi, arti bahagia sendiri adalah al-khair al-matub lidzatihi. Kebaikan yang diinginkan oleh kebaikan itu sendiri. Absolute good atau kebaikan mutlak. Jadi ketika seseorang melakukan kebaikan, pasti ujungnya dia akan mencapai kebahagiaan. Kalau memang dia sudah melakukan kebaikan, ternyata tidak mencapai kebahagiaan, berarti kebaikan yang dilakukan ini masih ada apanya. Padahal absolute good ini adalah melakukan kebaikan yang apa adanya. Memang susah ya untuk ikhlas itu, akan tetapi ya memang harus dicoba terus, memang harus belajar terus agar kebahagiaan itu bisa tercapai. Nah, kemudian saya ke sini sekarang. Apakah kenikmatan sama dengan kebahagiaan? Kira-kira sama nggak bahagia sama nikmat? Kira-kira bahagia sama nikmat sama nggak? Menurut teman-teman di sini. Beda, Bu. Beda. Bedanya apa? Nikmat itu kan sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, bahagia itu kan sebuah rasa yang kita rasakan, Bu. Oke. Nikmat ini pemberian ya. Kalau kata Mas Qadiran, nikmat ini pemberian. Kalau bahagia ini nanti rasanya ya, bagaimana kita bisa merasakan pemberian ini, akhirnya bisa berubah menjadi sebuah kebahagiaan.
Ini menurut Mas Kodiran. Yang lainnya ada Kalau apa? saya Ibu ya, nikmat tuh kayak sifatnya tuh ya berubah-berubah Bu. Sedangkan bahagia tuh sifatnya tuh lebih kayak tahan lama gitu, lebih abadi. Jadi itu kenikmatan itu ya hanya sebagai sarana menuju kebahagiaan gitu loh Bu. Oke, bagus sekali. Ini Mas Kodiran sama Mas Muhammad Syarif ini sudah menjelaskan ya apa perbedaan kenikmatan sama kebahagiaan. Mereka berdua nih beda. Bisa dikatakan seperti ini. Kalau kenikmatan ini sifatnya temporari gitu ya. Sifatnya sementara. Kayak contohnya kalian makan nasi goreng. Nasi goreng spesial, pokoknya mantap lah maknyus. Nasi goreng, lagi lapar-laparnya, minumnya es teh, ada kerupuk, telurnya tebel gitu lah ya. Pagi-pagi ngomong kayak gini kan jadi lapar nih. Nah, ketika kalian pertama kali makan itu kan rasanya nikmat luar biasa kan ya. Masya Allah, nikmat dunia. Biasanya bahasanya kalian tuh kayak gitu. Nah, ketika kalian makan, pertama kali kalian merasakan kenikmatannya. Besoknya coba lagi makan, masih ada nikmatnya. Besoknya, akhirnya apa? Memblenger. Jadi, kemudian kalian akhirnya nggak makan lagi. 2 bulan kemudian, kalian makan lagi, akhirnya merasakan lagi kenikmatannya. Jadi, sifatnya ini kalau nikmat ini temporari. Nggak selamanya. Kadang iya, kadang enggak. Ini nikmat. Sedangkan kalau kebahagiaan ini sifatnya abadi. Dia tidak akan hilang. Nah, kalian pernah suatu hari itu merasakan bahagia, tapi kok bahagia ini cuma sementara. Itu bisa nanti kita akan bahas ya bagaimana mencapai kebahagiaan yang abadi itu. Di sini nanti kalau di sini saya baru menjelaskan definisinya. Jadi sebelum Al-Farabi menjelaskan bagaimana cara mencapai kebahagiaan, di sini dia menjelaskan bagaimana definisi bahagia dan perbedaan antara kenikmatan dan kebahagiaan. Nah, sekarang sini. Nah, sebelum Al-Farabi berbicara tentang bagaimana caranya mencapai bahagia, di sini dia juga nanya dulu, kenapa sih kita tuh harus bahagia? Emang hidup tuh harus bahagia ya? Bahagia kan terlalu manis lah, masa hidup manis-manis kan rasanya kurang mantap gitu. Kalau mungkin ada orang-orang yang nggak setuju dengan kenapa hidup harus bahagia. Jawabannya ada di sini. Yang satu, kebaikan karena bahagia tadi kan adalah cara definisi adalah kebaikan ya. Dan kebaikan yang paling tinggi yang harus diraih adalah untuk mencapai kebahagiaan. Saya tuliskan, segala yang membahagiakan itu baik, dan segala yang baik pasti membahagiakan. Kalau ada yang buruk, terus kalian habis melakukan sesuatu yang buruk, kemudian kalian bahagia, bisa saya katakan bahagianya pasti itu tidak akan selamanya. Contohnya, kalian ujian mata kuliah yang susah sekali menurut kalian itu. Akhirnya karena kalian sudah menyerah nih, kalian ujiannya itu akhirnya nyontek sama anak yang pintar. Karena nyontek sama anak yang pintar, dapatlah tuh nilai A. Nah, udah di mata kuliah itu kan dapat nilai A. Bahagia dong ya, nilai A. Suatu hari ada orang yang melihat nilai kalian. Wah, anak ini di mata kuliah ini nilainya A nih. Padahal kan ini kan mata kuliah susah. Oke, ayo kita rekrut dia untuk menjadi pembicara di event ini karena mata kuliah ini sesuai dengan event kita ini. Ayo kita jadikan dia pembicara. Ketika kalian dikontak, wah kalian deg-degannya luar biasa kan, galau, bingung, resah. Gimana nih, aku nggak paham sama sekali sama mata kuliah itu, aku ditelepon gimana ini. Nah, itu kan bisa membuktikan bahwa bahagianya dia itu cuma sementara aja. Itu karena apa? Dia melakukan sesuatu menuju kebahagiaan bukan dengan cara yang baik. Jadi kita nih ya, anak-anak muda, saya juga ikutan masih muda lah sama seperti kalian ya. Biasanya senangnya itu sesuatu yang praktis, pakai jalan alternatif
pakai jalan pintas untuk menuju kebahagiaan. Nah, hal seperti ini patut diwaspadai. Mungkin hasil dari kalian bahagia itu, hasil dari, kebahagiaan yang kalian rasakan itu pasti sifatnya nanti hanya sementara, tidak abadi. Jadi bagaimana kita bisa menuju kebahagiaan yang abadi, yaitu dengan jalan yang baik. Kenapa? Karena segala yang membahagiakan itu baik, dan juga sebaliknya, segala yang baik pasti membahagiakan. Kemudian juga, kenapa kita harus bahagia? Karena bahagia adalah tujuan hidup seseorang. Ada nggak yang tujuannya nggak mau bahagia? Di sini siapa yang nggak mau bahagia? Oh, nggak ada ya. Mau bahagia semuanya? Mau bahagia nggak? Mau, Bu. Mau, alhamdulillah. Masih manusia yang sebenarnya ya, masih mau bahagia. Karena tujuan kita hidup adalah untuk bahagia. Kalian kuliah supaya apa? Salah satunya agar orang tua bahagia, agar kalian bahagia bisa mencapai tingkat akademik yang tingkat belajar yang lebih tinggi lagi, bahagia. Dan juga ketika Tuhan menciptakan manusia, kemudian Tuhan menurunkan manusia ke bumi, itu Tuhan sudah memberikan fasilitas yang sangat lengkap. Ada tumbuhan, ada hewan, udara, oksigen, air, dan lain sebagainya. Sudah lengkap. Kita diberikan anggota tubuh yang lengkap, diberikan akal. Tujuannya agar apa? Agar kita bahagia. Nah, kalau kalian ini hidup, isinya kok kayaknya nggak ada bahagia-bahagianya, itu berarti kalian lagi seperti melecehkan Tuhan gitu. Ini bahasa kasarnya ya. Nah, kenapa? Karena kita sudah diberikan nikmat begitu banyaknya. Tujuannya apa? Agar kita bahagia. Tapi ya mungkin orang kan manusia, namanya manusia itu tidak luput dari namanya masalah dan cobaan. Tetapi ketika kita berusaha untuk membandingkan masalah kita dengan nikmat yang ada, masalah kita tuh kayak cuman sejumput gitu doang. Tapi karena kita hanya fokus kepada masalah, jadinya tuh galaunya luar biasa. Padahal kalau kita bisa lebih bersyukur atas nikmat, mungkin kita bisa keluar dari masalah itu dengan rasa syukur itu tadi. Gitu. Jadi ini adalah mengapa kita harus bahagia. Oke, selanjutnya. Belum ganti. Nah, Sabilu Nailis Sa'adah. Sekarang kita menuju bagaimana cara mencapai kebahagiaan. Tips and trick ya menuju kebahagiaan. Yang lagi galau, yang baru putus, yang lagi patah hati, nah yang butuh saran bagaimana. Jadi karena saya bahagia nih, saya kasih saran dari Al-Farabi, tips and trick bagaimana caranya bisa bahagia. Yang pertama adalah, sebentar saya ganti dulu warnanya. Nah, yang pertama, tahu dulu secara teori apa itu bahagia. Ya, kalian harus tahu dulu secara teori apa yang bahagia. Nah, tadi saya sudah jelaskan nih yang di pertama itu arti bahagia itu apa, kemudian apa perbedaan bahagia dan nikmat, kemudian apalagi tadi sebelumnya, kenapa harus bahagia. Nah, itu teorinya kita sudah kita pelajari, sudah kita tahu nih teorinya. Nah, setelah kita tahu teorinya, jadikanlah kebahagiaan ini tujuan hidupmu. Nah, jadi menjadikan bahagia ini sebagai tujuan hidup. Jadi jadikan, apa sih tujuan hidupmu? Aku ingin bahagia. Nah, ini udah nih, kita udah punya tujuan hidup nih, yaitu tujuan hidup kita adalah bahagia. Nah, setelah kita tahu tujuan hidup kita bahagia, nah habis itu kita juga harus tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan untuk kita bahagia, yaitu dengan cara tadi juga sudah tahu, yaitu dengan melakukan kebaikan. Kebaikan yang apa? Yang absolut, yang apa adanya, bukan ada apanya. Nah, udah tahu nih. Nah, biasanya orang-orang cuma tahu sampai sini doang.
cuman tahu teorinya aja, udah tahu, cuman sampai aku tahu apa yang harus dilakukan kalau aku bahagia. Nah, kenapa nggak bahagia-bahagia? Itu di sini. Karena mereka tidak mempraktekkan. Nah, tidak mempraktekkan apa yang sudah diketahui itu. Kita tahu kalau ingin bahagia, bersedekahlah, sholatlah 5 waktu, tambahkan sunnahnya, kemudian puasalah, puasa sunnah dan lain sebagainya. Kita tahu tuh ya, tapi untuk mempraktekannya secara istiqomah, secara terus-menerus, ini masih banyak yang berat gitu. Jadi hanya sekedar tahu tapi belum dipraktekkan. Ketika kita bisa mempraktekkan terus-menerus, akhirnya istiqomah, akhirnya kebaikan ini bisa menjadi sebuah kebiasaan. Bisa menjadi habit. Jadi kebiasaan kita itu adalah berbuat baik. Jadi ketika sudah dibiasakan berbuat baik, secara nggak langsung nanti refleks aja kita tuh berbuat baik. Jadi ketika apa sih hobimu? Hobiku adalah membuat orang bahagia. Nah, membuat orang bahagia, ketika aku melihat dia bahagia, aku pun bahagia. Nah, ketika seperti ini perlu digarisbawahi ya, jangan sampai kalian ingin membuat dia bahagia tapi mengorbankan diri kalian. Berkorbanlah tapi jangan jadi korban gitu. Nah, ketika 4 hal ini dulu ya, 4 hal ini sudah dilakukan, maka kebahagiaan pasti akan tercapai ketika 4 hal ini sudah dilakukan. Nah, kemudian Al-Farabi menambahkan lagi untuk mencapai kebahagiaan yaitu di jiwa. Ya, kemarin kalau kita berbicara tentang jiwanya Al-Kindi, ada jiwa akal ya, jiwa syahwat, jiwa marah. Nah, sekarang kalau Al-Kindi berbicara tentang jiwa, ini tujuannya satu, agar mencapai kebahagiaan. Jadi ketika daya jiwanya ini terimplementasikan secara optimal. Ketika daya jiwanya terimplementasikan secara sempurna dan optimal, maka kita akan mencapai kebahagiaan. Memangnya kalau daya jiwanya Al-Farabi seperti apa? Ini dia daya jiwanya Al-Farabi. Kalau kemarin ada 3 juga ya di Al-Kindi ya. Sekarang juga di Al-Farabi ada 3, tapi agak berbeda sedikit. Yang pertama yaitu ada yang namanya daya gerak, kemudian daya mengetahui, dan yang ketiga daya berpikir. Maksudnya daya gerak ini apa? Kalau yang daya gerak ini dia itu lebih kepada kita bergerak ya, bagaimana kita makan, bagaimana kita kemudian kita makan, kita sedih kemudian kita nangis, kita bahagia kemudian kita tertawa. Ini sifatnya lebih kepada insting. Jadi gerak ini sesuatu yang tidak harus dipelajari. Kita tahu ya, kalau lapar kita tahu kalau itu harus makan, itu kan kita nggak belajar ya. Ada nggak di sini yang belajar? Gini ya, teorinya kalau kita lapar tuh kalian makan kan, itu kan tidak dipelajari. Jadi secara insting kita sudah mengetahui kalau mau lapar itu makan. Ini insting, gerak. Kemudian mengetahui ini itu lebih sifatnya kepada intelijensi. Intelijensi ini gimana? Dia di dalamnya ada naluri, ada juga imajinasi, ada juga intuisi. Nah, di sini di daya mengetahui dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, jadi kan dari sini nih, dari insting. Kemudian kita sudah punya daya insting, lapar kita makan. Nah, ketika kita sudah mempunyai daya mengetahui ini, daya intelijensi, kita bisa mengetahui kapan kita harus makan. Jadi di sini yang baik itu adalah makanlah ketika sedang tidak terlalu lapar dan sedang tidak terlalu kenyang. Nah, ini kita jadi tahu nih, daya mengetahuinya kita ini berjalan. Aku bisa bergerak ini, aku mengambil barang orang lain, kan ini gerak nih ya. Nah, ada daya mengetahui, daya intelijensinya, oh itu buruk, tidak dilakukan.
Ini adalah daya mengetahui. Nah, kemudian kita masuk ke daya praktis. Ini dibagi jadi dua. Ada daya berpikir. Ini dibagi jadi dua. Ada yang praktis, ada yang teoritis. Kalau yang praktis ini yang langsung dijalankan. Kita langsung ngerti itulah. Kita berpikir tanpa ada teorinya. Kita langsung tahu kalau itu kita bisa langsung menjalankan, melaksanakannya tanpa harus dipelajari. Tapi kalau yang teoritis, ini nanti dibagi lagi jadi 3. Hampir sama kayak akalnya Al-Kindi. Di sini ada potensi, kemudian ada aktual, dan yang berbeda di nomor 3 sini ada mustafat. Nah, yang potensi ini apa? Potensi ini bentuknya potensi ini masih dalam keadaan idea, masih ide atau hanya memahami bentuknya dulu. Contohnya gini, saya bilang ya, ini Mas Kodiran ini punya rumah ya, rumahnya tuh bagus banget. Pokoknya di dalamnya tuh ada kolam renangnya, kemudian pokoknya bagus buat kamarnya banyak, kemudian pokoknya gede. Nah, ini kita masih di dalam imajinasi kita masih menggambarkan, masih membentuk-bentuk, rumahnya Mas Kodiran kayak gini. Nah, kemudian masuk ke aktual, ini kita dapat habitual baru. Jadi kita dapat ketika kita datang ke rumah Mas Kodiran, kita lihat, ternyata rumahnya lebih besar dari apa yang aku bayangkan gitu. Jadi ini adalah aktualnya. Ketika dia berpikir membuat bentuk-bentuk di kepalanya, dia masih berpikir rumahnya kayak gini, masih diimajinasikan. Kemudian secara aktual dia melihat, wah rumahnya ternyata lebih gede daripada aku bayangkan. Kamarnya ternyata dalamnya lebih luas gitu. Nah, kemudian itu yang aktual. Yang mustafat ini adalah ketika daya berpikir kita bisa berkomunikasi dengan yang namanya akal faal. Akal faal ini apa? Akal faal ini adalah sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan itu mana? Ya kalau kita ya di Islam adalah Allah. Tapi kalau dalam bahasanya filsafat, di sini Al-Farabi bilangnya akal faal. Kalau Plato kalau nggak salah bilangnya idea. Di sini Al-Farabi berbicaranya akal faal. Jadi ketika daya berpikir kita bisa berkomunikasi dengan akal faal. Ini kalau dalam ilmu tauhid ya, lebih namanya sudah sampai ihsan. Ketika kita bisa merasakan bahwa Tuhan memperhatikan kita atau kita memperhatikan Tuhan gitu. Ini seperti ini. Dan Al-Farabi mengatakan ketika ketiga daya ini bisa teroptimal, bisa terimplementasikan secara optimal dan sempurna, maka kebahagiaan itu akan terasa. Contohnya gimana ya? Ketika kita bisa menggunakan daya gerak kita sesuai dengan daya pengetahuan kita, pasti daya gerak kita akan kita lakukan, yang akan keluar adalah daya gerak-gerak yang yang lebih baik lagi, karena sudah dipilih mana yang baik, mana yang buruk dari daya mengetahui itu. Kemudian ketika kita berbicara tentang kembali ke daya berpikir ini, kita sudah punya ilmu pengetahuannya nih, sudah banyak ilmu pengetahuannya. Akhirnya ketika kita berbicara tentang ketika kita memilih mana yang baik, mana yang buruk, kita sudah punya pengetahuannya. Jadi pemilihan baik dan buruknya lebih maksimal lagi. Jadi output dari pengimplementasian daya jiwa ini secara optimal dan sempurna adalah apa? Bahagia. Ini adalah output dari pengimplementasian daya jiwa secara optimal dan sempurna. Nah, nih. Sebelum masih semangat ini? Semangat? Semangat, Bu, semangat. Semangat, oke. Nah ini kemudian tadi kita berbicara tentang bagaimana mencapai kebahagiaan. Masih.
Maaf. Ya, kita masih berbicara tentang kebahagiaan, mencapai kebahagiaan. Sekarang namanya bahagia itu pasti ada yang bahagianya itu bahagia banget. Apa kalau kita di sini bilang kebahagiaan puncak? Bagaimana kita bisa mencapai kepada kebahagiaan puncak? Nah, salah satunya adalah dengan cara ini, menggabungkan keempat kemampuan ini. Kemampuan teoritis, kemampuan intelektual, kemampuan moral, dan yang terakhir kemampuan praktis kreatif. Maksudnya bagaimana? Yang pertama, kemampuan teoritis. Di sini adalah yang namanya ilmu pengetahuan. Jadi kita punya ilmunya. Kemampuan teoritis bagaimana kita mampu kemampuan kita terhadap hal-hal yang berbau ilmu pengetahuan. Untuk mencapai kemampuan teoritis ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Ada otodidak, ada otomatis, dan terakhir dari orang lain. Otodidak ini apa? Otodidak ini dari pengalaman pribadi kita sendiri. Misal, kita punya pengalaman-pengalaman hidup, kemudian pengalaman itu kita bisa jadikan pembelajaran, akhirnya menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Itu kalau kita mendapatkan ilmu pengetahuan secara otodidak. Ada juga ilmu pengetahuan yang didapatkan dengan otomatis. Otomatis di sini maksudnya kalau otodidak itu tadi yang saya bilang otomatis ya, sorry. Yang tadi itu otomatis yang kita belajar dari pengalaman. Kemudian kalau otodidak ini kita mencari sendiri ilmu pengetahuan itu. Kayak misalnya kita lagi belajar kayak gini, ini maksudnya kita belajar otodidak. Ya, kalau di dalam kemampuan mencapai kemampuan teoritis itu adalah otodidak, kita belajar mencari ilmu pengetahuan itu kemana-mana. Hal yang terakhir, dari orang lain itu bisa dari nasihat orang, kita belajar dari pengalaman orang lain. Ini termasuk kepada bagaimana cara kita menggapai kemampuan teoritis kita, yaitu dengan ilmu pengetahuan. Kemudian kemampuan intelektual. Maksudnya apa kemampuan intelektual? Adalah bagaimana kita bisa memilih. Dari ilmu pengetahuan tadi kita bisa memilih mana yang penting dan baik. Ya, mana yang penting dan mana yang baik dari ilmu pengetahuan itu kita saring melalui kemampuan intelektual kita. Kenapa? Karena memang kan mungkin tidak semua ilmu pengetahuan itu baik ya. Ada pengetahuan yang mungkin tidak sesuai dengan kehidupan kita, itu tidak sesuai dengan ajaran kita. Nah, di sini dengan kemampuan intelektual kita bisa menyaring mana yang penting dan mana yang baik. Setelah kita saring lagi dengan kemampuan, maaf ya ini Bu, dengan kemampuan atau keutamaan moral, yaitu apa? Kita saring mana yang bermanfaat. Nah, kita utamakan moral kita ini, mana yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Karena memang untuk mencapai sebuah kebahagiaan ini diperlukan adanya kerjasama ya. Ini kita berbicara tentang kebahagiaan sosial. Ini ada kerjasama agar mencapai kebahagiaan sosial. Nanti kalau nyambungnya ke negara ideal. Jadi kita memilih mana yang bermanfaat dari ilmu pengetahuan tadi. Yang terakhir adalah keutamanya, harusnya kemampuan ya. Di sini praksis dan kreatif, yaitu bagaimana tadi kita bisa mengimplementasikan, bisa mempraktekkan langsung apa yang sudah kita miliki dari teoritis, intelek, dan moral. Langsung praktek, langsung lakukan, atau aplikasikan. Jangan hanya ada di awang-awang saja. Kemudian, atau kalau kalian ingin bahagia bersama dengan orang lain, dari ilmu pengetahuan yang sudah kalian pilih ini dengan kemampuan teoritis, intelektual, dan moral, tulislah agar lebih bermanfaat. Jadi di sini tulisannya masuknya ke kreatif ini.
Nah, jadi makanya kalau kita lihat kenapa sih orang yang akhirnya bisa menulis buku itu bisa merasakan kebahagiaan karena dia merasa dia sudah membantu orang lain. Ini saya berikan ilmu pengetahuan saya kepadamu. Akhirnya melihat orang bisa belajar dari ilmu pengetahuan kita, akhirnya kita bisa bahagia gitu. Ini kalau menurut Al-Farabi bagaimana mencapai kebahagiaan puncak, yaitu dengan cara menggabungkan keempat kemampuan ini. Kebahagiaan yang hakiki ya, kebahagiaan yang paling tinggi, yaitu ini. Kita punya kemampuan teoritis, intelektual, moral, praksis, kreatif. Nah, kalau yang ini tadi bagaimana kita mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan aja, belum sampai kebahagiaan puncak. Tapi tentunya untuk mencapai kebahagiaan puncak kan harus jalan kebahagiaan, akhirnya nyampe kebahagiaan puncak. Jadi dengan 5 cara ini, kemudian ditambah dengan 4 kemampuan ini, akhirnya kita bisa mencapai kepada kebahagiaan puncak. Intinya adalah berbuat baik. Kalau orang bilang tuh jangan bosan jadi orang baik. Memang susah ya sebenarnya ketika kebaikan kita ini tidak mendapatkan respon yang baik kan, jadi kita agak terpengaruh gitu. Tapi memang itulah tantangannya untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Ini adalah kurang lebih kebahagiaan yang maksud apa yang diinginkan oleh Al-Farabi. Jadi nanti ketika kita masuk kepada negara ideal, yaitu ketika warga negaranya bahagia, yaitu ini bahagia ini. Ketika warga negara semuanya melakukan kebaikan. Gitu. Mungkin sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan?